ya? Kafir. Ya, surat Ghafir. Coba Ibu biasakan dari kini ayat kalau tidak salah 6, entah 6 atau 7. Kalau kabarangke Yasinan tuh Bu, Ibu baca doa Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tuh Bu nian tuh karena Allah, ya Allah rubahlah den dengan pengajian Ibu. Ambo udah itu tuh Bu tiok barangke Yasinan Bu baca itu. Perbaikilah den ya Allah, perbaikilah hati den, perbaikilah tindakan den, perbaikilah cara dia berpikir, perbaikilah cara dia menyikapi hidup. Nah, itu diperbaiki Bu. Jadi wak di Yasinanku bukan hanya sekedar pai-pai model itu saja, basuh kawan bagalak-galak indah loh. Dunia itu sementara. Jadi itu harus wak ingat taruh kesadaran. Ayat barakumillah 6. Ayat 7. Nah. Bapak Ibu, mulia seperti biasa, mana panek basendo silakan mengunjua. Mana yang ingin mengulek silakan mengulek, mana yang kemalampe, mana yang budiang silakan. Gitu, nikmati rezeki yang dianugerahkan Allah. Tetapi Ibu, hadirkan hati dan pikiran Ibu yang disampaikanku. Karena yang disampaikanku sangat bermanfaat untuk kita masing-masing. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menyampaikan Ibu, setiap ada majelis ilmu kah, majelis zikir kah, atau majelis yasin seperti itu atau majelis selawat, itu didatangi oleh malaikat-malaikat Allah, nyunaungi di sayap-sayap malaikat. Itu Allah memerintahkan tuh Bu. Jadi berbanggalah, bersyukurlah kita termasuk dari bagian yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Artinya orang-orang seperti itu Bu akan mendapat doa dari malaikat. Masya Allah Ibu, malaikat yang mendoakan kita. Nah, itu dipertegas di Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ghafir. Itu gunoyo mengaji, membaca tafsir Bu. Tahu kita sadonyo berita-berita yang disampaikan Allah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ya Bu, di surat Ghafir ayat 7. Beko Bu resapi balik Ibu baca seorang Ibu resapi. Apa kata Allah di siku Ibu? Malaikat-malaikat. Nah, jangan sambil baca itu, jangan sambil basuaro. Hadirkan hati Ibu kasihko, hadirkan pikiran Ibu kasihko. Ya. Malaikat-malaikat yang memikul aras. Aras itu apa Bu? Aras itu singgasana Allah. Jadi malaikat yang memikul singgasana Allah tadi, yang berada di sekeliling aras tadi, bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan. Nah, itu yang perlu garis bawah Ibu. Serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman Bu yang mendoakan di malaikat. Nah, seraya berkata, apa doa malaikat tadi Bu? Ya Tuhan kami. Kok malaikat Ibu bayangkan ilustrasi dan pikiran Ibu ya? Malaikat yang sedang memikul aras, yang senantiasa bertasbih di mengelilingi aras Allah, berdoa. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab yang menyala-nyala. Itu kecil malaikat Bu. Bapak hilang. Hilangnya. Jadi ini. Coba sambung ayatnya.
Nah, jadi di situ doa malaikat, ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu. Nah, kini balik ke diri kita masing-masing, Bu. Apakah kita termasuk orang yang bertobat apa tidak, Bu? Lai bertobat ibu, nah, itu jawab di diri ibu masing-masing. Kalau ibu masih seperti yang sudah juga, itu lun bertobat ibu. Solat ala kadarnya, baca Al-Quran bilo takana, bazikir bilo takana, itu lun tobat ya bu. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu. Itu salah satu mengikuti jalan agama Allah. Majelis zikir, majelis ilmu itu mengikuti jalan-jalan Allah. Jadi lajar leh awakku dapat bagian dari doa malaikatnya, Bu. Syarat yang dipenuhi bisa mendapat doa malaikat. Yang pertama beriman. Lai beriman awak, lai kan. Dan kedua yang bertobat. Lai bertobat awak, itu syarat yang kedapat doa malaikat yang bertobat. Sudah itu yang ketiga. Apa tadi? Yang ketiga adalah yang mengikuti jalan agamamu. Jadi peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Malaikat mendoakan, Bu, malaikat yang memikul aras tuh. Nggak kadang hati Bu tuh. Nah, jadi jangan nengong-nengong mencelik orang makalape ya Arni. Ya, nah, jangan nengong-nengong celik siko ya. Nah, coba doakan di malaikat nah. Sudah itu disambung di ayat 8. Kok yang lebih indah loh, sambung di ayat 8. Lah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, kecil malaikat di situ, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Panamu surga sekali, Bu. Surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi apa artinya di situ, Bu? Artinya kebaikan yang ibu lakukan kini, ibu mengikuti majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, majelis solawat, itu pahalanya tidak untuk ibu saja doh. Untuk nenek-nenek ibu nalah meninggal, untuk orang tua ibu, bahkan untuk generasi ibu yang lu lahir. Itu doakan di malaikat. Surga Aden. Tidak ingin wak seperti itu, Bu. Penuhi syarat tadi yang disampaikan di Allah tadi. Pertama beriman. Berimanlah, tahu rukun iman bara. Yang kedua bertobat. Yang bertobat tuh yang bertobat, Bu. Apa syarat tobat? Syarat tobat apa, Bu? Ada 3 syarat tobat. Yang pertama mengakui. Diakui dosa wa ke Allah, Bu, itu tobat. Mengakui. Yang kedua menyesali. Menyesal wak sudah wak akui dosa wak tadi dah lah tabayang dia wak dosa wak sadoyo awak akui ke Allah. Ya Allah, aden dulu bantu itu ya Allah, aden menyesal ya Allah. Sudah itu setelah menyesal, sudah itu memperbaiki. Jadi 3M syarat tobat. Alah terisi syarat tadi deh Bu, ketiganya. Kalau belum terisi berarti ibu belum dikategorikan ke dalam golongan orang-orang yang bertobat. Kalau ibu tidak masuk golongan bertobat, berarti ibu tidak mendapat bagian dari doa malaikat. Nah, itu sama dengan ibu. Nah, terus yang ketiga, orang yang menempuh jalanmu. Lah kau menempuh jalan Allah wa kini. Secara rutinitas waktu hari caliak, Bu, perhatikan. Ba'a solat awak. Lah wak perbaiki ya, Bu, belum. Kalau belumnya diperbaiki sampai kini, Bu, ibu masih diberikan waktu oleh Allah, perbaikilah. Tahu dah, Bu, di saat kita tertidur di malam hari, lah tajago, Bu, tabuka mata tadi, Bu, itu pertanda Allah masih memberi kesempatan ibu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dah untuk bagalak-galak ibu jaga kesempatan di Allah dah. Indah untuk berusaha kena-kena mencari piti, memperkaya diri. Indah bukan untuk itu. Kita umur yang lah dilebih-lebihkan di Allah mau dediko kini ibu. Lah lebih gaya-gaya wanda, Bu, ya.
itu kesempatan diberikan Allah untuk memperbaiki diri. Di saat awak lalu bu, itu roh keluar. Nah, keluar roh itu bu, berjalan-jalan kadang-kadang tenang. Jangan disangku ibu lalu gitu saja ndak. Berjalan roh ibu tadi ke mano-mano. Itu yang namanya alam mimpi. Nah, sudah itu kalau inyo masih ada jatah hidupnya, nyo tiupkan di Allah balik ke dalam jasad ibu tadi. Nyo tiupkan di Allah balik. Nyo masih ada kesempatannya dan lagi untuk bertobat. Tapi kalau lah habis bu, indak balik ango ibu tadi ledo. Roh ibu tu ndak dibalikan ke dalam ledo. Tahu-tahu lah mati saja. Itulah habis kesempatan. Sebelum habis kesempatan bu, mangkonyo begitu mato ibu tak buka, tak jago malam tu baca sekali subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli. Begitu terbuka cimato baca tu sekali. Artinya apa? Baru sambung aja. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lah menghidupkan dan balik. Itu artinya apa? Lah Engkau tiupkan roh ke badan dan baliklah tajago dan baliklah hidup dan balik. Ya Allah, demi nama Engkau ya Allah, dan berjanji dan akan memperbaiki ibadah, dan itu kecil wajah lalu nabu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kali perbaiki saja. Atau tahu pun yang terjadi di kehidupan awak, jago lalu kaja-kaja sembahyang subuh. Tak gage-gage, sudah itu pun deh. Ada yang kamu bek lontong, ada yang kamu bek galeh, ada yang kamu ngajar lapik, ikut segala macam. Ikut jam sekian harus dinantan. Itu indah untuk bek lapik engkau dan jago aja. Perbaiki ibadah. Tapi setelah awak menghadap Allah, setelah awak berzikir, setelah apa, serahkan waktu itu ke Allah. Sadonya bu, Allah yang mengatur waktu buat tadi. Jangan takut ibu tak lambek. Dia bego paisi si mai bego lapek dan sudah ledo bego lah. Sudah. Assalamualaikum brak baik. Tunggu santai ya mai, Asik mai mau itu loh. Dia lambek mana dia capek lah. Jabara. Ibu-ibu, hilangkan pikiran waktu itu. Waktu bergulir kok Allah yang menentukan segalanya. Jangan cameh si mai beko dia tak lambek dan orang kebalanjo. Jangan cameh rasa kialang indah dimusang. Nah, nyo tunggu. Jangan dia lah tak lambek dan harusnya jam sekian dan harus tiba. Tidak ada yang harusnya. Yang harusnya tuh tetap subuh, selesaikan ibadah ke Allah, penyerahan diri sepenuhnya ke Allah. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Barangkali semuanya. Jadi dengan hati tenang, jangan terburu-buru di waktu. Ya Bu, kalau itulah ibu lakukan Bu, insya Allah ibu kebagian doa malaikat. Nah, terusnya sambung cilai di malaikat, kau doa malaikat juga. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Masya Allah, langkah doa malaikat untuk itu Bu. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Apa arti agung Bu? Besar. Itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kini tanamkan di hati kita masing-masing Bu Ibu. Ya Allah, layakkanlah aku mendapat doa malaikat tadi. Layakkan. Artinya apa? Kalau layak, kita diingatkan oleh Allah. Tobat kamu. Segera engkau bertobat. Dan tobat itu bila Bu? Bila tobat? Selalu. Setiap hari. Jangan kau kecil. Dan petang lah tobat. Minggu lalu lah tobat dan jangan itu setiap hari. Bertaubat ibu taruh. Taubat ingat 3 syarat taubat tadi. Mengakui, menyesali, memperbaiki. Nah, itu nan taubat Bu ya. Jangan Bu ngecek deh taubat dan sebenarnya taubat dan ya Allah. Yalah taubat benar dan ya Allah. Ada itu nan taubat Bu ya. Mengakui dosa-dosa awak tadi.
deh ya Allah dan yo lalai solat dan yo lalai dan mengaji Al-Quran lah barakali ibu tu mengecen bali lah tafsir alun yo tak bali dan padahal lebih pada itu dan bali lah dibaca ayat per ayat. Itu cara mengaji bu. Terus apa ada mendengar bilo ya patang kalau tidak salah. Tak subuh tadi, tak malam tadi lupa. Ada kecek ustaz tu mengecek di saat ibu mengaji di tengah malam setelah tahajud. Kalau lebih biasa bu tahajud sama kan? Alhamdulillah barakallah. Mana yang belum tahajud lah. Karena rugi bu kalau tidak tahajud ya. Setelah bu selesai tahajud, zikir-zikir dan berdoa, sudah itu bu baca Al-Quran. Masya Allah bu, rasakan nikmatnya tadi. Jadi membaca Al-Quran tadi bu, ibu baca ayat misalnya kan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya bu, inilah kitab yang datang dari Allah yang tidak ada keraguan padanya, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bu resapi dulu. Itu. Terus kalau misalnya di dalam Al-Quran ibu membaca tadi pas ada situ Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa siapa bu? Doa Nabi Adam. Pertama kali manusia diajarkan berdoa itu doanya. Kalau ibu ada membaca doa-doa di dalam Al-Quran, langsung bu berdoa sekali. Ya, ibu tampung tangan sekali. Rabbana zalamna anfusana, itu hadirkan dosa ke situ. Ya Allah, ya zalim dan selamatku ya Allah. Yulah lalai dan selamatku ya Allah. Ampuni dan ya Allah, kalau tidak engkau ampuni, maka sungguh dan termasuk orang yang merugi. Itu kecian. Apa kecil Ustaz itu bu? Sungguh dahsyat di waktu tengah malam ibu sedang membaca Al-Quran, ibu pas basuh doa, di situ bu tampungkan kedua tangan, maka Masya Allah rasakanlah pertolongan Allah itu. Ibu dilindungi dari segala kejahatan, dari segala kedengkian, dari segala hasad, dari kesempitan hati. Ibu dilindungi dari kesempitan hati. Hati itu pakar robo. Kalau hati sampai ibu sadonya sulit. Perasaan bangih ke orang, banci ke orang kalau hati sampai. Tapi kalau hati lapang bu, nyoba cari mah di orang slow sebab. Pandangan wak ke orang tuh, itu orang tuh sakit. Kasihan wak di orang tuh. Lah mode itu mau cari ya kerajunan. Itu yang akan timbul di perasaan ibu kalau hati ibu lapang. Atau cek lah ibu yang perlu kita ini. Kalau ibu-ibu ada masalah hidup, nah, itu pasti ada masalah saudara bu. Bermacam-macam persoalan gitu kan lah pasti. Nah, ada ibu masalah, ibu tidak mampu mampunya surang, barek banar ibu. Tapi kia terus jadi penyakit. Dalam Islam ada caranya bu. Caranya yang pertama langkahnya setelah ibu bermunajat ke Allah segala macam, ibu cari sampai menyampaikan, sampai meminta pendapat, cari sampai minta pendapat. Bahkan awak keluar baru unek-unek wak tadi, beban wak tadi, belum ada solusi dari kawan, ada keringanan. Ya bu kan? Ada lapangnya. Nah, jadi jangan pernah ibu menganggap padahal wak rapuh ya, mulai wak padusi itu nak mandi orang kamu itu tuh. Sebenarnya wak rapuh dengan ujian tadi, tapi berlagak sok kuat. Wak kuat, awak mampu. Jangan bu, itu hanya bahasa-bahasa seperti itu tidak mampu dalam hati ibu. Kalau hati ibu mampu sampai tembus ke dalam, ibu kuat tuh hebat bu. Tapi kalau mulut saya mengecek, ada yang kuat, ada yang bisa, tapi di dalam berdarah-darah. Ya, ibaratnya seperti itu bu, ada masalah kecil, ya. Nyok diilustrasikan. Ikut tisu kok ringan ya, ringanan. Coba dipaci, diganggap tisu. Paci model itu, ringan. Barek ringannya kan? Hah? Ringan. Belum tahu belum. Kalau lama mau paci model itu, barek juga. Meskipun yo ringan, barek juga. Pandai penggalangan tuh kan. Pegal jari-jari dia. Nah itulah nan hidup. Kalau kita ada masalah seringan apapun, jangan dipendam. Kalau bisa ibu menumpahkan di sajadah, itulah hebat iman. Tapi kalau belum jolai lah ibu tumpahkan, tapi belum jolai, nah cari kawan yang tepat untuk berbicara, yang amanah. Dengan mengecek saja ibu kawan tadi, maka ibu diberikan kelapangan oleh Allah. Dan itu dipersaksikan oleh Allah. Jadi itu ya ibu harus ingat kalau ibu ada beban hidup yang mengganggu pikiran ibu, ibu anggap itu sepele aja, sama aja bu.
Meskipun ringan nampaknya tapi lamo tuh barik juga jadi. Oke Ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan segala yang disampaikanku bermanfaat, dan Ibu mari kita berlomba-lomba ya. Kita berlomba-lomba agar kita mendapatkan doa malaikat. Penuhi syarat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sabantalai insya Allah 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah jatuh hari Senin. Jadi mudah-mudahan besar harapan Amo kepada seluruh ibu-ibu KYM yang tidak berhalangan, berpuasalah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kenapa ibu-ibu? Allah memberikan keutamaan di bulan Zulhijjah tadi. Ya, jangan dianggap alun lain itu menunda taubat namanya. Alun lain, alun awak di dana dong. Nanggek gaek lah dulu. Emang ibu masih 7 leh? Itu pertanyaannya. Ibu, ibu berpuasalah siang dan malam 10 hari terakhir Ramadan, kan itu malam yang paling mulia. Di situ ada 1 malam, malam Lailatul Qadar. Itu 1 malam ya Bu. Kalau 1 sampai 9 Zulhijjah itu seluruh malam, siangnya pun model itu. Jadi perbanyak ibu di 1 Zulhijjah baik siang maupun malam beristighfar, akui dosa-dosa ibu, bertasbih, tahmid, tahlil, banyak. Terus ibu baca Al-Quran, ibu tadaburi, terus ibu tambah jo ibadah-ibadah lain. Bu maksimalkan ya Bu. Janji Allah, janji Allah, Allah tidak pernah mengingkari janji. Orang yang bisa melaksanakan, memakmurkan 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, maka tanggal 10 Zulhijjah ibu menjadi pribadi yang diridhoi Allah. Manusia baru. Jadi jangan disia-siakan, nanti akan terjadi tanya jawab kita aja Allah. Dan lagi engkau umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kau kan ada lagi engkau kesempatan 10 hari di bulan Zulhijjah, tapi engkau sia-siakan. Lalu saling mengingatkan kita di dalam grup, amalan yang paling utama tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 adalah puasa. Berpuasa kita. Ya, ini jam merasa anak-anak baru si Mai jam merasa Mai mengalih Bu, tidak ada halangan jalan ya. Dewi pun itu MBG Bu baca Bu, tidak ada halangan demi mengharap ridho Allah. Tapi kalau ibu menyia-nyiakan, sungguh Allah Maha menyaksikan kalau ambolah menyampaikan. Itu bertulang kepada ibu masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.